Sebenarnya, tidak satupun anak di dunia ini yang bodoh. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, minat dan bakat, dan potensi perkembangannya. Namun tidak semua anak dapat dipaksakan untuk menyukai satu hal saja. Dibandingkan yang lain, mereka hanya lebih lambat dalam menyerap pengetahuan baru. Jika anak Anda termasuk lambat atau lelet saat belajar, jangan salahkan mereka dan bijaklah menyikapi mereka. Berikut ini tips bagaimana cara menghadapi anak yang lambat belajar. Pertama, ulangi penjelasan Anda beberapa kali. Anak yang lambat belajar butuh mendengar tidak hanya sekali, melainkan berkali-kali. Seorang ibu yang cerdas mampu mengidentifikasi kelemahan dan mengulangi bagian mana anak Anda kesusahan memahaminya. Anak yang lambat belajar butuh mendengar kembali informasi yang mereka dapat berulang kali agar bisa memahaminya dengan baik. Yang kedua, gunakan bantuan visual dan audiovisual. Memang tak cukup dengan kata-kata, perlu juga mempersiapkan potongan video atau audio agar dapat membantu mereka menyerap informasi lebih baik, sebab mereka cenderung kesulitan jika hanya dengan membaca. Jika Bunda tidak terlalu yakin seperti apa gaya belajar anak Anda, mungkin Anda ingin mempertimbangkan untuk mencoba satu persatu, mulai dari audio atau visual yang ada. Yang ketiga, kaitkan dengan contoh konkret dari kehidupan sehari-hari. Untuk mengajari materi yang agak sulit dan abstrak, seperti matematika misalnya, membutuhkan cara menjadi ibu yang menyenangkan saat belajar bersama anak, dengan memberikan contoh konkret yang diambil dari kehidupan sehari-hari. Anak yang kemampuan belajarnya lambat cenderung untuk mudah kehilangan ingatan tentang konsep-konsep yang sulit. Jadi usahakan agar setidaknya mereka bisa mengingat hal-hal dasar. Bapak Ibu yang berbahagia, keempat, ajarkan kemampuan membaca yang efisien. Anak jenis ini biasanya mengalami kesulitan saat membaca. Ada kalanya mereka juga kesulitan mendeteksi kata-kata sulit. Jadi ada baiknya jika Anda menuntunnya untuk membaca dengan suara keras agar mereka familiar dengan kosakata baru. Yang kelima, Bapak Ibu semuanya, atur jadwal membaca harian Anda. Walau tak se-ekstrim cara mengatasi anak idiot, namun bagi anak dengan kemampuan belajar yang rendah, mereka memerlukan pengulangan dalam tiap kegiatan belajar mereka. Anda perlu mengatur jadwal khusus setiap harinya agar anak bisa mengembangkan kemampuan membacanya. Sediakan beragam jenis bacaan. Langkah keenam, Bapak Ibu, adalah puji kesuksesan anak Anda. Tiap buah hati Anda berhasil menyelesaikan bacaannya atau mengerjakan soal-soal latihan dengan benar dan tepat, Anda bisa memuji mereka dengan tulus. Jangan terlalu memfokuskan pada proses mereka, sebab anak bisa berkecil hati karena mereka membutuhkan waktu yang lama untuk bisa menyelesaikan satu tugas. Sebaliknya, puji mereka karena ketepatan mereka dalam menjawab pertanyaan yang ada. Ketujuh, cek berkala pemahaman anak. Cara mengatasi anak kurang percaya diri ketika belajar yaitu dengan menanyakan kembali apa yang telah mereka dengar atau lihat di sepanjang waktu belajar. Anda bisa memberi mereka kartu-kartu berisi pertanyaan terkait apa yang mereka pelajari, disertai poin atau persentase pemahaman di baliknya. Dan yang kedelapan adalah kembangkan bakat anak di bidang non-akademik. Karena cara menghadapi anak cerdas tentunya tidak sama dengan cara menghadapi anak yang bodoh ataupun anak yang lambat belajar. Anda mungkin perlu mempertimbangkan untuk mengasah minat dan bakat anak di bidang non-akademik, yaitu tidak terlalu membutuhkan kemampuan yang lebih dalam proses pembelajarannya, seperti olahraga dan seni. Tanyakan pada anak Anda, aktivitas apa yang mereka sukai, dan ajak anak Anda untuk aktif dalam aktivitas tersebut melalui program-program ekstrakurikuler di sekolahnya. Demikian cara cerdas menghadapi anak yang lambat belajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.